Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IMJ Haki. Alhamdulillah, gue habis melaksanakan ibadah di malam hari pada bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan sedikit penjelasan ataupun tutorial singkat bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mudah, cepat, dan rapih atau tersusun. Dalam video ini akan membahas bagaimana cara agar kita bisa semangat menghafal Al-Quran, bisa merasa bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, dan bisa memberikan kita stimulus untuk selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menghafal Al-Quran itu, dulu, waktu gue pertama kali memulai menghafal Al-Quran, ada satu yang pertama kali gue ingat, yaitu adalah gue menghafal Al-Quran karena orang tua gue menaruh harapan kepada gue untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun waktu itu belum lebih, maksudnya menjadi hafiz atau menjadi apa, yang penting anaknya belajar Al-Quran dulu. Bahkan bukan menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran dulu lah yang benar. Ya. Setelah dari itu, singkat cerita, semangat gue bertambah karena ada pengaruh dari orang tua gue. Kalaupun mungkin dari orang tua kita barangkali bukan nggak mendukung ya, tapi kurang mendukung, mungkin ada salah satu atau orang yang bisa kita jadikan motivasi untuk bisa menghafal Al-Quran, mungkin nenek kita, atau saudara kita, atau siapapun yang menaruh harapan kepada kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi langsung aja kita ke cara menghafal Al-Quran yang singkat, padat, jelas, dan rapih. Oke? Kita mulai dari langkah pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama dalam menghafal Al-Quran adalah pastikan Anda, kamu, antum, atau ente udah bisa membaca Al-Quran secara lancar. Ya, bagaimana tandanya bacaan kita sudah lancar? Tanda bacaan kita sudah lancar adalah setidaknya kita bisa membaca tanpa berpikir untuk membaca di huruf selanjutnya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 misalnya, innalladzina kafaru. Oke, mungkin itu mudah, kata itu mudah. Innalladzina kafaru. Nah, bagi orang yang barangkali belum lancar membaca Al-Quran, mereka mungkin akan berpikir setelah itu, ini bacaannya apa ya? Ya, seperti ini. Innalladzina kafaru sawa, atau bahkan bacanya malah jadi pendek. Sawaun alaihim. Nah, itu dia. Dari tanda bacaan seperti itu, kita bisa tahu bahwa kita belum lancar membaca Al-Quran. Dan itu adalah hal yang sangat krusial dari menghafal Al-Quran. Jadi kalau kalian belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ya, pastikan kalian sudah bisa membaca dulu. Ya. Dan kalau belum bisa, nanti di kesempatan lain gue akan menjelaskan. Jadi, pastikan yang pertama, teknis menghafal Al-Quran yang pertama agar mudah adalah pastikan kamu sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Oke. Kemudian yang kedua, mulailah dari juz 30, ya, Al-Quran juz 30, sambil mendengarkan murotal per ayat yang terkait yang sedang kamu hafalkan. Misalnya, dulu gua itu mulai menganggap diri gue menghafal Quran itu ketika SMP. Jadi waktu SD itu, gue itu hafalannya dari surah An-Nas ya, sampai surat Ad-Duha. Kenapa gue bisa menghafal surah-surah tersebut? Karena itu adalah surat yang wajib waktu gue SD. Dan itu ya sangat umum ya di kalangan muslim ya. Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, terus Al-Qadr, Al-Bainah, dan seterusnya. Itu gue baru hafal beberapa surah tersebut. Dan kenapa gue akhirnya mencoba untuk menghafal? Karena pertama,
tetap di juz 30 dulu. Kemudian yang kedua adalah karena gue mendengar murotal dari Syekh yang bernama Syekh Al-Matrud. Kalian nanti bisa dengar di sini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ya, syekh tersebut adalah yang memberikan motivasi kepada gue agar gue bisa menghafal Al-Quran sekaligus memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran gue. Ya. Jadi, kenapa mulai dari juz 30? Karena itu mudah. Ya. Karena, ya kita udah tahu lah kenapa kita harus mulai dari juz 30, karena itu standarnya orang menghafal Al-Quran adalah menghafal juz 30 dulu. Oke. Kemudian kenapa kita harus mendengarkan murotal ayat terkait atau ayat yang sedang kita hafalkan? Karena murotal itu pertama, mengkoreksi bacaan kita. Kedua, memberikan kita panduan dalam membaca Al-Quran yang benar. Ya, misalnya ada bacaan susah gitu ya. Misalnya dari surah Al-Insan. Ya, surah Al-Insan. Kita bisa cek surah Al-Insan itu surah ke 76. Ya, surah ke 76 itu Al-Insan di ayat pertama itu kan agak panjang ya, ya. Dan bagaimana kita caranya untuk bisa setidaknya membaca dulu ayat tersebut dengan benar, ya. Misalkan kita susah, ya. Kan sekarang itu ada kemudahan, ada MP3, ya. Apalagi sekarang udah gampang banget. Dulu gue cuma ada dari laptop doang, murotal itu. Nah, coba buka surah Al-Insan bareng-bareng semuanya. Surah ke-76. Ya. Satu ayat itu satu baris kita baca. Misalnya kalau orang awam ya, hal ata 'alal insani hinum minaddah. Kebanyakan orang awam atau orang yang baru mulai menghafal Quran atau bahkan baru ketemu surah Al-Insan itu akan sulit untuk bisa membaca satu ayat tersebut dengan lancar dan satu kali nafas. Satu kali nafas ya maksudnya lancar lah gitu. Kenapa susah? Karena mungkin ada kata-kata yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Dari murotal tersebut kita bisa mendengarkan bacaan yang benar, ya. Bacaan yang benar untuk ayat 1 dari surah Al-Insan. Ya, misalnya dengarkan ayat ini dari surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Nah, dari situ kalian bisa mendengarkan bagaimana bacaan yang benar dari ayat 1 surah Al-Insan. Dari mendengarkan tersebut, kita bisa mengikuti. Pertama mengikuti, kemudian kita bisa mencoba mengeluarkannya dari suara kita sendiri, bacaan tersebut. Tips tambahan dari langkah kedua, yaitu adalah pastikan kita tidak malu. Kenapa hal ini penting? Kenapa kita tidak boleh malu dalam mengeluarkan suara ketika membaca Al-Quran? Karena jika kita malu, kita tidak akan pernah bisa mengikuti bacaan yang benar dari murotal yang sudah kita dengarkan. Ya, misalnya, bacaannya udah bagus banget gitu ya. Tapi saat kita niru, kita mau niru, kita malah malu gitu. Kenapa malu? Karena, kok gue takut dikira alim nih, atau takut dikira, widih gitu kan. Misalnya, widih haki gitu kan, widih. Nah, hilangkan perasaan seperti itu. Karena apa? Karena jika kita malu pada kebenaran, kita malu pada hal yang dapat membuat kita lebih baik. Lantas mau sampai kapan kita menyimpan rasa malu itu? Sehingga kita nantinya tidak akan bisa berproses, tidak akan bisa berkembang. Oke? Kemudian, langkah ketiga. Tadi yang pertama apa? Pastikan
kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kemudian kedua, mulailah dari juz 30 sambil mendengarkan murotal dari ayat yang sedang kalian hafalkan. Ya. Kemudian, tiga. Oke, ini yang paling penting. Teknis yang paling penting ya. Yang pertama adalah langkah ketiga dibagi menjadi empat poin. Ya. Yang pertama adalah menghafal dari perkata. Ya, coba teman-teman dibuka surah Al-Buruj. Ya, coba dibuka surah Al-Buruj. Ya. Mari sama-sama dibuka surah Al-Buruj, surah ke-85, halaman ke-590 pada Al-Quran standar. Ya, coba dibuka. Misalnya kita lihat ayat ke-10. Oke, lihat ke ayat ke-10. Teman-teman coba dilihat. Nah, ayat ke-10, jika kita menghafal mulai dari juz 30, mungkin ini yang baru. Pertama kali kata-kata yang asing lah dalam telinga kita jika kita baru menghafal ayat ini. Oke. Dan bagaimana cara menghafalnya? Dari perkata tersebut, pertama adalah pertama dimulai dari innalladzina. Oke. Innalladzina itu pastinya mudah lah ya. Udah gampang lah kedengeran kan. Misalnya udah ada di surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru, innalladzina amanu, ya. Pokoknya mudah. Yang jelas innalladzina itu mudah. Oke. Kemudian yang kedua, ada kata kedua, yaitu fatanul mu'minina, ya. Fatanul mu'minina. Dari dari kata tersebut, ya, kita hafalkan dulu innalladzina, udah hafal. Kemudian fatanul mu'minina. Oke. Dari fatanul mu'minina itu adalah sesi kedua. Oke. Misalnya ini kita menghafal satu ayat ya. Oke. Ayat 10 ini hitungannya mungkin satu baris lebih dikit. Oke. Gimana cara menghafalnya tadi? Innalladzina, kemudian fatanul mu'minina. Oke. Innalladzina sudah hafal, kemudian fatanul mu'minina. Fatanul mu'minina itu diulang terserah. Minimal pokoknya 10 kali kalau masih belum terlalu pandai dalam menghafal. Kita ulang 10 kali dulu ya. Fatanul mu'minina, fatanul mu'minina, fatanul mu'minina, ya. Kemudian setelah hafal sesi keduanya, ya, fatanul mu'minina, kita gabungkan sesi ke-1 dengan sesi kedua. Oke. Innalladzina fatanul mu'minina. Innalladzina fatanul mu'minina. Nah, itu diulang, jadi digabung. Sesi pertama dan sesi kedua digabung dan diulang lagi, dibalut hingga 10 kali pengulangan. Jadi setiap sesi itu diulang 10 kali, kemudian sesi pertama 10 kali, sesi kedua 10 kali, kemudian pembalutan sesi ke-1 dan sesi kedua itu ada 10 kali lagi. Oke? Innalladzina fatanul mu'minina, innalladzina fatanul mu'minina, innalladzina fatanul mu'minina, ya. Baca dengan benar. Innalladzina fatanul mu'minina. Nah, setelah dapat sesi ke-1 dan sesi kedua, kemudian adalah sesi ketiga. Mu'minina wal mu'minati. Nah, sesi ketiga adalah wal mu'minati. Oke. Kemudian hafalkan wal mu'minati itu hingga 10 kali pengulangan. Kemudian balut lagi sesi ke-1, 2, dan 3. Dibalut lagi 10 kali. Innalladzina fatanul mu'minina. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, ya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Nah, sesi ke-1, sesi kedua dan sesi ketiga sudah dibalut 10 kali. Kemudian lanjut ke kata selanjutnya, ya. Tsumma lam yatubu, tsumma lam yatubu, tsumma lam yatubu, tsumma lam yatubu. Itu diulang 10 kali. Setelah diulang 10 kali, dibalut sesi. Itu adalah sesi keempat, tsumma lam yatubu. Kemudian sesi keempat dibalut lagi bersama dengan sesi ke-1, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Oke? Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Oke? Itu adalah sesi ke-1, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat. Oke? Kemudian
Sesi kelima. Sesi kelima adalah falahum adzabu jahannam. Falahum adzabu jahannam. Oke. Falahum adzabu jahannam. Oke. Itu adalah sesi kelima. Falahum adzabu jahannam diulang 10 kali. Kemudian digabung lagi. Sesi ke-1 innalladzina, sesi kedua fatanul mu'minina, sesi ketiga wal mu'minati, sesi keempat tsumma lam yatubu, sesi kelima adalah falahum adzabu jahannam. Dibalut 10 kali, ya, diulang 10 kali semuanya sampai sesi ke-6, sampai sesi kelima, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dilanjutkan ke sesi ke-6, ya, tadi innalladzina, sesi ke-1, sesi kedua fatanul mu'minina wal mu'minati, itu sesi ketiga, tsumma lam yatubu, keempat, falahum adzabu jahannam, kelima, kemudian walahum adzabul hariq, itu adalah sesi ke-6, sesi terakhir. Nah, ketika sudah sampai sesi terakhir, diulang 10 kali, yaitu sesi ke-6 diulang 10 kali, walahum adzabul hariq, walahum adzabul hariq. Nah, itu diulang 10 kali, diulang lagi sesi ke-1 dari ayat tersebut, sampai sesi terakhir, sesi ke-6 dibalut 10 kali. Oke? Itu adalah intinya untuk menghafal satu ayat, ya. Inti dari cara menghafal satu ayat tersebut adalah kita dapat mengulang seluruh kata dari ayat tersebut dengan sempurna. Oke? Nah, itu kan hanya cara sederhananya saja, cara awalannya saja. Dan bagaimana cara memudahkannya lagi, mengakselerasi hafalannya itu lagi adalah dengan cara pertama gini. Apakah teman-teman sering mendengar innalladzina? Oke, pastinya sering mendengar. Kemudian, apakah teman-teman tahu artinya innalladzina? Ya, secara umum seharusnya ya, barangkali orang-orang sudah tahu ya innalladzina. Innalladzina artinya adalah, secara arti di Al-Qur'annya adalah innalladzina, sungguh orang-orang yang, ya, innalladzina, inna alladzina, sungguh orang-orang, fatan, kemudian yang sesi kedua artinya adalah fatanul mu'minina, ya, yang, kalau artinya di sini adalah yang mendatangkan cobaan, cobaan itu adalah di sini dijelaskan adalah bencana, membunuh atau menyiksa orang-orang yang mukmin laki-laki. Ya, fatanul mu'minina secara sederhananya adalah sebenarnya menyakiti mukminina, orang-orang mukmin yang laki-laki, ya. Fatanul mu'minina. Nah, kita tahu artinya fatanul mu'minina, ya. Kalau kita tahu artinya fatanul mu'minina, kita akan dapat lebih mudah menghafal ayat tersebut. Karena kenapa? Jika dilanjutkan adalah innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kalau kita baca artinya, kita akan dapat menjelaskan atau menanamkan dalam kepala kita, dalam otak kita, jalan cerita dari ayat tersebut. Nah, ketika kita sudah paham jalan cerita dari ayat tersebut, maka itu akan dapat membantu proses menghafal ayat tersebut, ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui, nggak usah mengetahui dulu deh, seenggaknya kita membaca artinya dulu sebelum kita menghafal. Oke? Nah, dari kita membaca arti tersebut, kita sudah tahu jalan ceritanya, kemudian kita tahu kata-kata yang dipisahnya itu artinya apa, ya. Ketika kita sudah tahu, kita dapat menjelaskan dalam cerita ayat tersebut dalam bahasa Al-Qur'an, ya, atau ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya, ya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, ya. Maka bagi mereka adalah azab-azab di neraka jahanam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka adalah azab yang hariq itu pokoknya sakitnya, membakar gitu, kebakar. Oke. Nah, gitu.
Nah, apa sih kelebihannya kita menghafal dengan cara seperti ini? Ya, dengan cara menghafal per kata, ya, per kata, per baris, per setengah halaman, dan per halaman. Apa sih kelebihannya jika kita menghafal satu ayat saja dengan cara seperti ini? Kelebihannya adalah kita akan menambah mufrodat atau vocabulary atau kata kerja dari bahasa Arab. Ya, ketika kita sudah memahami beberapa atau banyak mufrodat dari cara seperti ini, maka hal itu akan memudahkan kita untuk menghafal di ayat-ayat selanjutnya. Karena ayat Al-Quran itu yang mirip sangat banyak. Nah, ketika kita sudah menghafal ayat tersebut dengan perkata maupun kita sudah tahu artinya, maka itu akan memudahkan kita di ayat selanjutnya yang mirip. Sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan usaha untuk menghafal ayat yang mirip di surat atau juz lainnya ketika kita akan menghafal juz tersebut. Oke? Kemudian setelah kita menghafal per kata dan per ayat, ya, dan per ayat, oke? Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya. Oke? Kita pindah, coba kita pindah ke, teman-teman boleh dibuka surah Al-Baqarah. Oke, sekarang kita buka surah Al-Baqarah ayat ke-6. Oke? Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat ke-6 adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. Ketika kita sudah menghafal ayat ke-6 ini dengan cara tadi, dengan cara perkata, oke. Kalau dipisahkan perkatanya, gue akan membaginya dengan innal ladzina, itu sesi pertama, innal ladzina kafaru, oke, sesi pertamanya innal ladzina kafaru aja ya. Innal ladzina kafaru, sesi pertama. Sesi keduanya adalah sawa'un 'alaihim, sesi kedua sawa'un 'alaihim. Kemudian sesi ketiga adalah a'andzartahum, ya. Sesi keempat adalah am lam tunzirhum. Kemudian sesi kelima la yu'minun. Oke, setiap sesinya diulang, jangan pindah ke sesi selanjutnya sebelum sesi yang sedang kita hafal dengan benar sampai 10 kali atau bahkan 20 kali nggak apa-apa. Semakin banyak pahalanya. Innal ladzina kafaru diulang 10 kali, kemudian sawa'un 'alaihim diulang 10 kali, kemudian dibalut sesi ke-1 dengan sesi keduanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu dibalut sesi ke-1, sesi kedua sawa'un 'alaihim a'andzartahum, sesi ketiga diulang 10 kali, kemudian dibalut sesi ke-1, sesi kedua, sesi ketiga kali, sesi ke-1, 2, 3, 10 kali, sesi ke-4, 10 kali, kemudian sesi 1, 2, 3, 4, 10 kali, kemudian sesi ke-5, 10 kali, kemudian sesi ke-1, sesi kedua, sesi ketiga, sesi ke-4, sesi ke-5, 10 kali. Oke? Ketika sudah selesai ayat ke-6, oke, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Kita bagi lagi per sesi. Oke? Oke, sebelumnya, gimana sih cara bagi per sesinya? Ya. Gimana cara bagi per sesinya adalah kita lihat di mana huruf itu putus, ya. Sederhananya di mana huruf itu putus. Oke. Kita misalnya lihat di ayat ke-7. Oke. Khotamallahu. Oke. Kita putusinnya di situ aja ya. Khotamallahu, khotamallahu, khotamallahu. Itu adalah sesi pertama. Jika dilihat artinya di ayat ke-7 ini, yang pertama adalah Allah telah mengunci, ya. Khotamallahu itu artinya adalah Allah telah mengunci. Itu adalah sisi pertama. Oke. Jadi pas kan di bahasa Indonesianya itu pas. Allah telah mengunci. Jadi nggak Allah telah mengu, ya. Kan jadi jangan sampai salah. Misalnya kita berhentinya di khota, ya. Nah, itu kan nggak benar ya. Nah, kita berhentinya di habis sampai kata itu habis, ya. Jadi Allah telah mengunci. Khotamallahu. Oke, sesi pertama. Kemudian sesi kedua, ala qulubihim. Telah mengunci apa? Hati ala qulubihim, hati mereka, ya. Allah telah mengunci apa? Hati mereka. Khotamallahu, sesi pertama, ala qulubihim. Sesi kedua. Kemudian sesi ketiga adalah wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka. Ya. Dan kepada pendengaran mereka. Jadi artinya apa? Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Oke, itu udah ada 3 sesi. Khotamallahu, sesi pertama, ala qulubihim, sesi kedua, sesi ketiga adalah wa ala sam'ihim, ya. Udah ada 3 sesi. Kemudian wa ala absarihim, sesi keempat,
Sesi keempat sesi keempat. Kemudian sesi kelima ghisyawah. Sesi kelima adalah ghisyawah. Kemudian sesi keenam walahum adzabun azim. Oke. Itu adalah sesi ke-6. Jadi ada 6 sesi. Dilakukan lagi langkah sama seperti langkah di ayat ke-6 ya. Dibaca lagi per sesi 10 kali. Dibaca sesi ke-1, sesi kedua 10 kali, sesi ke-1, 2, 3 sesi ke-3 10 kali, kemudian sesi 1, 2, 3 10 kali, sesi ke-4 10 kali, 1, 2, 3, 4 10 kali, sesi ke-5 10 kali, sesi 1, 2, 3, 4, 5 10 kali, sesi ke-6 sekali, kemudian sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 kali. Kalau misalnya sesinya sampai 100, sampai nggak ada sampai 100, sampai misalnya 10 sesi, pulangnya kayak gitu. Dibalut terus 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya harus terus keulang sampai sebelumnya. Nah, pastinya kalau kita sudah menghafal ayat 7, kita kan nggak mau lupa kan, ya, ayat ke-6 ya. Nah, itu diulang. Kalau misalnya perkata dari ayat itu adalah sesi, kemudian kita namakan kalau per ayat itu adalah kelompok. Nah, kita ulang kelompok pertama pada halaman tersebut, ayat ke-6. Jadi setelah hafal ayat ke-7, kita ulang lagi. Ayat ke-6 ya, kita baca lagi. Ya, kita baca 10 kali lagi. Kalau misalnya udah kuat, nggak apa-apa sekali aja, kita ulang 10 kali ayat ke-6-nya. Kemudian ulang lagi ayat ke-7-nya 10 kali. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 10 kali. Oke, kemudian ke kelompok ketiga, ke ayat ketiga di halaman tersebut. Ayat ketiganya adalah ayat 8 ya. Kita bagi lagi sesinya di ayat ke-8 atau kelompok ketiga dari halaman tersebut adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang pertama adalah sesi pertamanya ya okay? Wa minan nasi wa minan nas wa minan nasi wa minan nasi wa minan nasi itu sesi pertama. Sesi kedua may yaqulu itu sesi kedua. Sesi ketiga amanna billah ya. Itu sesi ketiga. Sesi keempat wabil yaumil akhir. Terus sesi kelima adalah wa ma hum bimumin ya. Jadi ada 5. Diulang lagi kayak tadi. Sesi ke-1 10 kali, sesi kedua 10 kali. Kemudian sesi 1 2 10 kali. Sesi ketiga 10 kali, sesi 1 2 3 10 kali. Kemudian sesi keempat 10 kali, kemudian sesi 1 2 3 4 10 kali, kemudian sesi kelima 10 kali, kemudian sesi 1 2 3 4 5 10 kali. Oke. Ulang langkah-langkah tersebut sampai hafal ayat 8 atau kelompok ketiga dari halaman yang akan kita hafal. Setelah hafal ini, kita ulang lagi dari kelompok pertama di halaman tersebut. Berarti kalau di sini ada ulang lagi ayat 6-nya, ulang lagi ayat 7-nya, ulang lagi ayat 8-nya. Oke? Jadi ke cover semuanya, kebalut semuanya. Ya, udah keulang, misalnya 3 kali aja atau 5 kali, nggak apa-apa. Kemudian lanjutkan lagi langkah-langkah tersebut. Ya, hafalin lagi persesinya di ayat 9 atau kelompok keempatnya. Diulang lagi dari kelompok pertama sampai kelompok keempat, ya. Kemudian lanjut lagi ke ayat 10, kelompok kelima dari halaman tersebut ya. Diulang lagi sesi di di kelompok kelimanya. 1 2 3 4 5. Diulang lagi di kelompok kelimanya. Kemudian hafalkan ayat ke-11 atau kelompok ke-6 dari halaman tersebut. Oke. Diulang lagi sesinya. Wa idza qila lahum sesi pertama, la tufsidu sesi kedua, fil ardi sesi ketiga, qalu innama itu sesi keempat. Ya, sesi keempat, terus nahnu muslihun sesi kelima. Nah, udah diulang, ke cover semuanya di ayat 11. Nah, sekarang kita sudah dapat setengah halaman. Oke? Sudah dapat setengah halaman? Kita tutup dulu setengah halaman. Udah dapat dari ayat 6 sampai ayat 11. Oke? Ya. Udah dapat dari ayat ke-6 sampai ke 11. Sampai ke 11. Ketika sudah dapat setengah halaman, udah diulang dari kelompok 1 sampai kelompok yang di tengah halamannya. Kalian bisa bagi, pasti ada tengah halaman ya, ayat yang di tengah halamannya kita harus stop di situ dulu. Udah dapat kelompok pertama innalladzina kafaru, kelompok kedua khatamallahu, kelompok ketiga wa minan nas, kelompok ketiga kelompok keempat 1 2 3 4 ya. Yukhadi'unallaha ya, 4. Kemudian sesi kelompok kelima fi qulubihim. Itu sesi kelompok kelima, kemudian kelompok keenam adalah kelompok ke-6 adalah wa idza qila lahum la tufsidu. Oke? Udah ada 6 kelompok, berarti udah dapat 6 ayat dari setengah halaman tersebut. Kita udah ulang tuh dengan
cara per sesi, kemudian diulang per kelompok. Udah keulang dari ayat ke-6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11. Oke, kita keep dulu. Kita anggap kalau kita misalnya main game gitu ya, kita udah checkpoint di ayat ke-11. Udah checkpoint. Berarti kita udah punya nyawa di situ ya. Anggap berarti kita sudah hafal secara sempurna setengah halaman di surah Al-Baqarah, halaman kedua ya, halaman kedua atau ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi. Barusan ada sedikit kegiatan lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai pada bagian kelompok dan sesi ya. Per ayat, per kata, per ayat, per baris, per setengah halaman, per halaman. Oke. Sekarang kita udah sampai di, kita buka lagi surah Al-Baqarah ayat halaman kedua, yaitu ayat 6 sampai ayat 16. Kita tadi sudah menghafal, sudah melihat bagaimana cara menghafal dari ayat 6 sampai ayat 11 atau dari kelompok pertama pada halaman kedua Al-Baqarah sampai kelompok pertama yaitu ayat 6, kelompok kedua yaitu ayat 7, kelompok ketiga ayat 8, kelompok keempat ayat 9, kelompok kelima ayat 10, kelompok keenam ayat ke-11. Oke. Sekarang kita sudah menganggap bahwa hafalan ayat 6 sampai ayat 11 Al-Baqarah ini sudah kuat karena kita sudah mengulang berkali-kali mulai dari perkata hingga naik ke jenjang atasnya yaitu per baris, per ayat, kemudian per setengah halaman. Oke. Kita sudah, jadi kayak RT, RW, camat, RT, RW, lurah, camat, kota, provinsi, dan negara. Sekarang kita udah sampai ke setengah halaman. Ya istilahnya udah dapet inilah, kecamatan gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok atau pada bagian kedua dari setengah halaman. Berarti setengah halaman kedua, atau kalau di sini adalah kelompok ke-7. Kelompok ke-7 yaitu ayat 12, kelompok ke-8 ayat 13, kelompok ke-9 ayat 14, kelompok ke-10 ayat 15, kelompok ke-11 ayat 16. Oke. Kita mulai dari kelompok pertama, kelompok ke-7, yaitu di setengah halaman kedua, di bagian kedua. Oke. Jadi sama lagi caranya. Oke. Kita bagi lagi pada ayat 12 perkatanya, per sesi. Jadi ala innahum ya, ala innahum itu sesi pertama. Humul mufsiduna sesi kedua. Walakin la yash'urun. Itu sesi ketiga. Cuma ada 3 sesi pada ayat 12 ya. Sesi pertama diulang 10 kali, sesi kedua diulang 10 kali, sesi 1 dan 2 diulang 10 kali, sesi ketiga diulang 10 kali, sesi 1, 2, dan 3 digabungin diulang 10 kali. Oke, dapat kelompok ke-7 pada halaman kedua Al-Baqarah, yaitu ayat ke-12. Ayat ke-13-nya diulang lagi, ya tadi, dibagi per sesi. Ya. Per sesi dibagi, diulang per sesi, di cover, sesi 1, sesi 2, diulang 10 kali, sesi 1, 2, 3 diulang 10 kali, sesi 1, 2, 3, 4 diulang 10 kali, sesi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya diulang 10 kali. Oke, dapat ayat 13. Setelah dapat ayat 13, kita cut dulu karena ini mau ngeliat anak saya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ayat ke-12 sudah dapat, ayat ke-13 sudah dapat. Artinya kelompok ke-7 dan kelompok ke-8 sudah dapat. Kita ulang ayat ke-12, ayat 13 berbarengan 10 kali. Dari ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Oke. Ayat ke-13 itu sesinya ada wa idza qila lahum, sesi pertama, aminu, wa idza qila lahum aminu, sesi pertama, kama amanan nasu, sesi kedua, qalu anu'minu, sesi ketiga, kama amanas sufaha, sesi keempat, berapa sesi? Ala innahum humus sufaha, ala innahum, itu sesi kelima, humus sufaha, sesi keenam, walakin la ya'lamun, sesi ketujuh. Jadi ada 7 sesi. Diulang, sesi pertama
10 kali, sesi kedua 10 kali, sesi 1 dan 2 10 kali. Sesi ketiga 10 kali, sesi 1 2 3 10 kali, sesi keempat 10 kali, sesi 1 2 3 dan 4 10 kali. Digabungin, sesi kelima 10 kali, sesi ke 1 2 3 4 5 10 kali, sesi ke-6 10 kali, sesi ke 1 2 3 4 5 6 10 kali, sesi ke-7 sekali, sesi 1 2 6 sampai 7 10 kali. Oke, ketika sudah dapat ayat 13, diulang dengan ayat 12 ya. Lanjut lagi. Ayat ke-14 sama tadi ya, dibagi per sesi. Wa idza laqul ladzina, sesi pertama, amanu qalu, wa idza laqul ladzina amanu, itu sesi pertama aja. Qalu amana, sesi kedua. Wa idza khalau ila wa idza khalau aja ya. Oke. Wa idza khalau itu sesi ketiga, ila syayatinihim sesi keempat. Kemudian qalu inna ma'akum sesi kelima. Innama nahnu mustahzi'un ya. Itu udah sesi selanjutnya. Diulang per sesi, udah dapat sesi selanjutnya ditambahkan dengan sesi yang sebelumnya. Udah seperti itu. Sesi ke-1 10 kali, sesi kedua 10 kali, sesi ke-1 dan 2 10 kali, dan selanjutnya. Dan kemudian setelah dapat ayat 14, diulang lagi. Dari ayat 12, 13, sampai 14. Oke, pasti ada yang bertanya, kenapa nggak diulang dari atas lagi? Dari ayat ke-6? Nggak perlu. Karena kebanyakan. Makanya kita bagi per setengah halaman. Oke, jadi udah ada cover atas, setengah halaman atas, dan cover setengah halaman bawah. Kita lagi lakuin yang setengah halaman bawah. Oke, lanjut lagi ke sesi ke kelompok selanjutnya. Ke ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim. Sesi pertama, wa yamudduhum. Sesi kedua, fi tughyanihim. Sesi ketiga, ya'mahun. Ya, sebenarnya ini bisa dibagi. Sebenarnya bisa langsung hafal sampai 3 sesi aja. Tapi terserah kalian. Pokoknya dibagi sesinya per sesuka kalian. Yang penting gampang menghafalnya. Dan jangan lupa lihat artinya. Ya. Ketika sudah dapat ayat ke-15, diulang lagi dari ayat 12 sampai ke-15. Oke? Diulang ke ayat 12 sampai 15, lanjut lagi ayat 16, dibagi lagi per sesi, dihafal per sesi, diulang per sesi 10 kali sampai ayat 16 sempurna, dan diulang dari ayat 12 sampai ayat 16. Ketika sudah sempurna, berarti kita udah mengulang kan, dari ayat 12 sampai ke 16 udah diulang sempurna. Ya, total udah banyak banget tuh pahalanya, udah ngulang berapa kali huruf Al-Qur'an, udah dapat setengah halaman bawah, setengah halaman atas, dan digabungin setengah halaman bawah dan setengah halaman atas. Nah, begitu cara menghafalnya. Jadi udah diulang berkali-kali, puluhan kali, dan digabung lagi di cover dari ayat ke-6 ya, dari halaman atas, setengah halaman atas sampai setengah halaman bawah dibaca lagi, kalau perlu 10 kali lagi, dan itu insya Allah sangat kuat hafalannya. Oke? Udah kuat hafalannya, menambah pemahaman bahasa Arab, menambah mufradat bahasa Arab, ya. Jadi udah gitu paham lagi jalur cerita atau jalur penyampaian Allah pada satu halaman ini. Oke? Itu dia. Udah dapat sehalaman. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah ya, harus punya guru setoran. Oke? Siapapun yang penting bisa baca Al-Qur'an dan teliti, dan jangan cari guru ya. Jangan cari guru yang malas, letoy, atau misalnya kadang membiarkan kita salah. Itu nggak bagus. Karena nanti hafalan kita bakalan tanda kutip cacat. Karena kita dibiarkan salah gitu ya. Jadi hafalannya kalau udah salah ya susah. Ya. Kayak ngafal ulang lagi nanti. Oke? Kenapa kita butuh guru setoran? Oke, ini kita balik lagi ke langkah yang ketiga, yaitu yang per kata, per baris, per setengah halaman, dan per halaman. Jadi, kalau kita punya guru setoran, kita setelah mendapatkan langkah ketiga, kita harus setoran ke guru itu maksimal 1 halaman dan minimal 1 halaman. Yang artinya harus 1 halaman. Kenapa 1 halaman? Karena kalau kita kurang dari 1 halaman, ya, kita akan susah gabunginnya. Misalnya, masih mending setengah halaman setorannya. Gimana kalau cuma per ayat? Nah, itu nggak bagus. Karena nanti gabunginnya susah di akhirnya. Mendingan kita langsung setoran 1 halaman. Pas. Karena kita akan mudah mengingatnya 1 halaman ya. 1 halaman begitu ya. 1 halaman. 1 halaman segini. Oke. Dan jangan pernah lebih dari 1 halaman. Kenapa kita harus nggak boleh lebih dari 1 halaman? Capek. Ya. Kalau gitu berarti ada 4 setengah halaman. Maksudnya setengah halamannya itu ada 4 gitu ya. Capek kita gabunginnya. Kita harus segera mengeluarkan maksudnya tuh kayak kita harus segera setoran 1 halaman, atau
menuangkan pikiran yang sudah berisi dengan satu halaman full, hafalan satu halaman baru ini, segera ke guru. Oke? Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus satu halaman. Dan itu sudah sesuai dengan teknik di langkah ketiga, yaitu per kata, per baris, per ayat, per setengah halaman. Oke? Gitu. Setelah dapat satu halaman, dan sudah setoran ke guru, udah bagus banget. Oke? Dan itu dalam masuk langkah kelima ya. Langkah kelimanya tadi, sorry lupa disebutin, yaitu setoran minimal satu halaman sehari. Satu halaman sehari minimal. Satu halaman sehari. Oke? Dan maksimal satu halaman. Satu kali duduk. Maksimal dan minimal satu halaman satu kali duduk. Oke? Kesimpulannya. Dari 5 langkah tersebut, yaitu pastikan sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kemudian yang kedua, mulailah dari juz 30 sambil mendengarkan murattal. 3. Per kata, per ayat, per setengah halaman. Kemudian 4. Harus punya guru setoran. Kemudian setoran minimal satu halaman sehari dan maksimal sekali duduk. Dan juga minimal sekali duduk adalah satu halaman. Oke. Kesimpulannya dari teknik-teknik tersebut adalah ketika udah dapat satu halaman sehari, hari Senin halaman kedua, halaman kedua Al-Baqarah, hari Selasa halaman ketiga Al-Baqarah, hari Rabu halaman keempat Al-Baqarah, hari Kamis halaman 5 Al-Baqarah, hari Jumat halaman ke-6 Al-Baqarah, dan hari Sabtu halaman ke-7 Al-Baqarah, kemudian hari Ahad, hari Minggu halaman ke-8 Al-Baqarah. Ya. Jadi gini, misalnya udah dapat hari Senin dapat halaman 2. Hari 3 ulang lagi dengan cara tadi, sesi kelompok setengah halaman sampai dapat halaman 3, kemudian diulang lagi ya. Misalnya kalau kita ngafal itu ba'da subuh ya. Kalau gue sih pribadi ngafal kapanpun selagi enak, gampang aja pokoknya ya. Yang penting kalau prinsipnya, kalau misalnya kita mau tentuin ya, misalnya ba'da subuh itu kita menghafal, nah ba'da maghrib mengulang hafalan ya. Dan itu misalnya Selasa udah dapat halaman 4 Al-Baqarah, nanti Selasa subuh, berarti nanti Selasa ba'da maghrib diulang halaman kedua, halaman 3 Al-Baqarah. Ya, maksudnya dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 24 di sini kalau halaman 4 ya, halaman 4 berarti sampai ayat 24. Diulang ba'da maghrib hari Selasa. Hari Rabu kita menghafal halaman ke-5 ya, kayak tadi dari sesi kelompok sampai setengah halaman sampai full satu halaman. Kemudian itu ba'da maghribnya hari Rabu kita ulang lagi dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ke ayat 29 atau ke halaman 5. Terus ulang sampai seminggu. Berarti kalau 7 halaman itu udah lebih dari 1/4 juz. Oke. Kita istilahkan aja misalnya Sabtu Ahad atau Sabtu Minggu libur. Berarti dari Senin sampai Jumat itu cuma 5 halaman. Oke. 5 halaman itu berarti udah 1/4 juz. Ya. Pastikan di hari Jumat ba'da maghrib keulang tuh dari halaman 1 sampai halaman 5. Ya. Kemudian hari Minggu kedua atau pekan kedua kita hafalan ayat halaman ke-6 sambil diulang dari halaman pertama. Oke? Itu pembagiannya nanti gue bagiin di video lain lah. Pokoknya begitu. Intinya sebulan dapat 1 juz. Oke? Kalau kamu cuma sekedar dari Senin sampai Jumat menghafal kayak gini konsisten, 1 halaman sehari aja 1 halaman, kalian 1 bulan 1 juz dan dijamin kuat banget. Oke? Kemudian kalau dilanjutin lagi berarti 30 bulan 30 juz. 30 bulan itu berapa? 2 tahun setengah. 2,5 tahun ya. Oke, tadi diralat. Berarti 2,5 tahun. 2,5 tahun hafal Al-Quran. Oke. 2,5 tahun hafal Al-Quran secara perlahan, sempurna, dan mantap. Oke. Udah dapat artinya, kata-kata barunya, dan insya Allah mungkin. Oke, begitu. Barangkali segitu aja teman-teman. Mungkin nanti di sesi selanjutnya ada tips-tips lain dari gue untuk sesi Al-Quran, sesi menghafal Al-Quran. Kesimpulannya, jangan pernah berhenti menghafal Al-Quran dan tetap semangat, istiqomah. Bayangin pahalanya tuh mengalir terus kalau menghafal Al-Quran. Oke?
Begitu aja teman-teman. Untuk konsultasi lebih lanjut bisa hubungin nomor gue ya, di deskripsi di bawah atau nanti di sini ya, nomor WA gue sendiri pribadi. Nanti bisa WA aja atau konsultasi bagaimana cara menghafal, atau mungkin bisa setoran secara voice note atau telepon. Oke, bisa. Gitu aja barangkali. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi yang kurang ini, yang sangat kurang, yang sangat fakir ilmu, dan segalanya hanya dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.